Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum muqtada biyadihi واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Shadaqallahul Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah zuhur, para as-shaimin, as-shaimat, hafizakumullah wa ra'akum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan hati kita, bersyukur dengan lisan kita. Kemudian bersyukur kita dengan anggota badan kita atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita diizinkan untuk melaksanakan ibadah puasa tahun 1436 Hijriah ini, yaitu hari ke-12. Maka jangan lupa Bapak Ibu sekalian, semoga ibadah puasa yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa, Rabbana taqabbal minna, Tuhan kami terima dari kami. Karena kewajiban kita hanya beramal secara maksimal, bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah sesanggup kita bisa, sesanggup kita mampu. Tapi apakah diterima amal kita atau tidak, itu wewenang Allah Subhanahu wa taala. Namun kita supaya tidak pernah tergiur dengan amal kita, dan supaya tidak ada di antara kita yang menganggap bahwa dia sudah sempurna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam merupakan di sela-sela ayat berpuasa mengingatkan kepada kita pentingnya doa. Kalau kita sekalian, salah satu yang perlu kita perbanyak doa di dalam bulan puasa ini tentu adalah supaya Allah menerima pada puasa kita. Kenapa banyak orang yang kadang-kadang tergiur? Rasulullah SAW sendiri menjelaskan kepada kita bahwa tidak seorang pun di antara kita yang masuk surga karena amalan kita. Tidak seorang pun di antara kita masuk surga karena amalan kita. Sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Tidak masuk surga dengan amalan sampai sendiri. Berarti masuk surga kita apa? Hanya semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Allah. Maka kita berpuasa ini melaksanakan perintahnya dan maksimal kita laksanakan. Semoga kita mendapat rahmatnya dan kita jauhi seluruh larangan-larangannya supaya kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di samping berdoa, berbanyak istighfar. Setiap kita selesai berbuka
di sela-sela puasa kita berbanyak istighfar. Karena setelah amal soleh kita lakukan itu, maka kita beriringi dengan istighfar. Kita diingatkan oleh Rasulullah SAW tentang apa yang pertama kita baca setelah kita selesai salam dari sholat kita. Assalamualaikum, assalamualaikum. Padahal kita selesai sholat, maka kita langsung beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa kita memohon Bapak Ibu sekalian supaya diterima? Kenapa kita memohon kepada Allah, mengampun kita kepada Allah, padahal kita mengamalkan apa yang diperintahkannya? Masalahnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, akan mungkin kita melaksanakannya secara sempurna 100%. Kemudian tidak akan terbayar dengan ibadah kita itu betapa banyak nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita, dan itu tidak akan seimbang sedikit pun. Maka seperti ibadah puasa ini, siapa di antara kita yang bisa menunjuk umpamanya mengacungkan tangan bahwa ibadah puasa saya sempurna? Para ulama menjelaskan dari ayat yang memerintahkan kita puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa puasa yang sempurna itu adalah puasa yang memenuhi 3 kategori. Pertama sekali adalah orang-orang yang berpuasa dari seluruh yang membatalkan ibadah puasanya. Yang membatalkan ibadah puasa itu yang disepakati oleh ulama ada lebih kurang, yaitu pertama sekali makan, minum, kemudian bergaul suami istri, kemudian muntah dengan sengaja, mengeluarkan mani dengan sengaja, kemudian keluarnya darah haid dan nifas bagi perempuan. Ini adalah yang membatalkan puasa. Jadi di kategori pertama, orang yang berpuasa adalah orang yang menghindari seluruh yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua, orang yang sempurna puasanya itu adalah orang yang berpuasa, yang menahan diri, bahkan dirinya bukan hanya ditahannya daripada membatalkan puasa, tetapi seluruh anggota badan organ tubuhnya berpuasa. Mulutnya berpuasa, matanya berpuasa, telinganya berpuasa. Artinya apa? Karena banyak orang yang Bapak Ibu sekalian, dia menahan makan, dia menahan minum, tidak menggauli istrinya, tetapi mulutnya tak berpuasa. Memuji orang jalan, berbohong jalan, kemudian memfitnah orang jalan. Artinya mulutnya tidak berpuasa, matanya juga tidak berpuasa, memandang hal yang diharamkan oleh Allah, padahal makan ditahan juga, minum ditahan juga, mata melihat hal yang tidak diridhai Allah, telinganya juga begitu, tidak berpuasa, tangannya tidak berpuasa, masih juga kadang-kadang menandatangani hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mengambil hak yang bukan merupakan haknya. Kaki yang tetap melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, padahal yang menahan makan dan minum. Maka orang seperti ini puasanya hanya puasa jahiliyah saja. Rasulullah SAW dalam banyak hadis mengingatkan kepada kita bukan hanya dituntut untuk menghindari diri kita selama berpuasa dari hal yang membatalkan, tetapi anggota badan kita semuanya juga dituntut berpuasa. Jadi walaupun Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang dilarang dalam berpuasa, ini tidak membatalkan puasa kita. Umpamanya orang berbohong dalam puasanya, apakah batal puasanya dengan berbohong? Puasanya tidak batal. Tetapi ingat, jadi ada 3 tingkatan yang perlu kita hindari puasa supaya kita sempurna puasa kita. Yang pertama, yang membatalkan puasa kita, terlambat itu. Ini biasanya kita semua bisa sanggup. Yang kedua, menghindari diri daripada bukan membatalkan. Kalau membatalkan puasa kita, apa konsekuensinya? Puasa kita harus diulang. Puasa kita tidak sah dan wajib ditolak.
ada yang wajib diqadha, dan ada lagi Bapak Ibu sekalian yang wajib dia membayar kafarah. Sudah dia qadha dan harus membayar kafarah. Apa itu? Seperti orang berhubungan suami istri ketika sedang puasa, maka puasanya hari itu beberapa konsekuensi. Pertama sekali, puasanya batal. Jadi kalau ada orang berhubungan suami istri secara sengaja di siang Ramadan, maka hukumnya apa? Pertama, puasanya batal. Yang kedua, dia berdosa. Yang ketiga, dia harus lanjutkan puasanya sampai sore, sampai terbenam matahari. Jangan nanti kalau ada orang rumahnya bergaul suami istri pada siang hari, lalu yang satu sudah batal puasa saya, makan saya, itu tidak boleh. Walaupun sudah dia batalkan puasanya, dia juga tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan harus menahan sampai terbenam matahari. Kemudian apalagi risiko berikutnya, dia harus memotong puasanya yang satu hari itu. Kemudian dia harus membayar kafarat. Kafaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Maka berat sekali. Maka Bapak Ibu sekalian, janganlah sering-sering ke rumah pada saat ini siang-siang ini. Maka duduk di masjid baca Quran. Supaya apa? Jangan sampai kita melakukan yang berat ini. Ini adalah pelanggaran yang berat dalam ibadah puasa kita, yaitu bergaul suami istri. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang berbuat zina, haram, itu lebih parah lagi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu membatalkan puasa. Kenapa hal membatalkan puasa? Kalau seandainya orang mengeluarkan maninya dengan syahwat, itu hanya batal puasanya, dia berdosa dan wajib qadha. Kemudian juga seperti yang lain, makan minum dengan sengaja. Makan sengaja ini agak polemik ulama, apa sanksinya? Ada ulama mengatakan tidak ada sanksinya. Kenapa orang kalau sudah membatalkan puasanya dengan sengaja di Ramadan itu, diqadhanya sampai akhir hayatnya akan terbayar satu hari itu. Kebanyakan ulama mengatakan wajib dia qadha satu hari itu. Jadi macam-macam sanksi daripada orang yang membatalkan puasa ini. Namun Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang tidak membatalkan puasa kita. Puasa kita secara syarat sah. Artinya apa? Hutang kita terbayar. Namun Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang kalau kita kerjakan dari puasa ini, maka kita tak akan mendapat pahala sama sekali dari para puasa kita, walaupun ibadah puasa kita sah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Berbohong, membuat kesaksian palsu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata bohong dan bersikap bohong, apa resikonya? Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Bukan artinya puasanya tidak sah, puasanya sah kata para ulama. Namun apa? Allah tak akan memberikan ganjaran pahala sama sekali kepadanya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kalau kita ingin menyempurnakan puasa kita, harus jaga mulut kita. Maka juga begitu. Selain Bapak Ibu sekalian bohong ini, maka bohong ini tergantung. Barangkali ada bohong-bohong kecil-kecilan, itu mengurangi ibadah puasa. Ada bohong yang masuk dosa besar. Karena bohong ini kadang-kadang ada bohong yang tidak beresiko kepada orang lain. Ada bohong yang beresiko kepada orang lain. Kadang berbohong dia manipulasi tapi ngambil harta orang. Tapi kalau dia bohong dalam tanda merugikan orang lain, karena dosa itu sendiri, kadang-kadang perbuatan dosa itu bertingkat-tingkat. Maka di sini dia bisa jadi ada bohong yang mana bohong itu habis pahala puasa sama sekali. Ada bohong yang barangkali apa? Mengurangi pahala puasa. Seperti bohong orang-orang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian biasa. Itu kebiasaan kita. Namanya kebiasaan dia sehari-hari. Biasa melawak, biasa melucu, biasa apa. Maka melucu dengan yang bohong. Rasulullah SAW, dia juga melucu, tapi dia tidak pernah melucu dengan suatu kebohongan. Ini penting. Kalau kita silakan menggembirakan orang, menggembirakan hati kita dengan menghibur. Tapi apa? Jangan pakai kebohongan. Bersih. Maka lawaknya lawak bersih. Kalau menghibur yang bersih. Nanti tidak ada kebohongan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mencaci maki orang, ini juga bisa merusak, bisa menghabiskan kepada puasa kita.
Maka Rasulullah SAW dalam hadis Sahih mengatakan, "As-siyam junnah, fa idza kana sawmu yawmi ahadikum fala yarfus wa la yajhal wa in sabahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni shahid." Kata Rasulullah, puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah benteng, kata Rasulullah. Maka apabila salah seorang kamu lagi puasa, maka apa yang harus diperhatikannya? Fala yarfus ini artinya rafas. Rafas ini tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, yang mengarah kepada nafsu, yang mengarah kepada seks, yang mengarah kepada birahi. Kan di sini Bapak Ibu sekalian bukan hanya bergaul suami istri, hal-hal yang bersifat birahi, mukadimahnya itu juga dihindari selama melaksanakan ibadah puasa. Karena ada orang beberapa pertanyaan, bagaimana kalau seandainya birahinya naik sedang berpuasa? Dia tidak menggauli istrinya, tetapi hanya melakukan mukadimahnya. Mukadimah itu pun tidak dibolehkan. Kenapa salahnya apa? Jangan bermukadimah secara perbuatan. Rasulullah fala yarfus itu kata-kata dan juga bentuk perbuatan yang mengarah kepada nafsu. Kemudian apa? Yang tidak senonoh. Wal amal bihi. Dan ini juga Bapak Ibu sekalian, berbuat maksiat secara umum itu wala yajhal, kata Rasulullah. Wa insa sabahu ahadun, apabila seseorang mencaci makinya, menghinanya, dan dia lagi puasa. Bagaimana sikapnya? Kita dihina orang, kita caci maki orang, keluar dari orang kata-kata yang tidak mengenakkan hati kita. Gimana sikap kita? Apa kita balas? Ingat. Maka apa kata Rasulullah? Jangan dibalas. Faliyakul ini shahid. Cukup kamu dia dan mengatakan saya lagi puasa. Berarti apa? Mencaci maki, menghina. Itu Bapak Ibu sekalian merusak ibadah puasa kita. Kamu mencaci maki, menghina ini itu apa namanya? Kalau di sini Rasulullah membalas saja tidak dibolehkan. Padahal kita sudah menghina orang ini. Apalagi memulai menghina orang, apalagi memulai mencaci maki orang. Oleh karena itu kita tahan dulu kita. Tapi saya melihat Bapak Ibu sekalian, dosa yang paling berat adalah dosa berbohong. Berbohong ini berkali-kali Rasulullah SAW. Maka berbohong ini berat banget. Namun dosa yang apa ini? Atau salah seorang sahabat pernah datang ke Rasulullah. Memang bohong ini berbahaya sekali. Ada sebuah dia sahabat yang Rasulullah sebelum dia Islam datang ke Rasulullah, ya Rasulullah. Maka dia bilang, Muhammad, hai Muhammad, saya masuk Islam. Tetapi juga ketahui saya punya tradisi kebiasaan 3 hal. Saya tidak mungkin tinggalkan itu. Kalau seandainya kau bolehkan saya melaksanakan tradisi saya masuk Islam, saya masuk Islam. Tapi kalau dia masuk Islam akan saya tinggalkan 3 tradisi ini, saya tidak masuk Islam. Tradisi itu berlawan Bapak Ibu sekalian. Pertama apa? Saya hobi saya minum. Maka kalau terima saya masuk Islam dan saya tetap mabuk, saya masuk Islam. Itu gimana ya? Yang kedua apa? Bahwa dia hobi berjudi. Kata Muhammad, saya akan siap masuk Islam kalau seandainya Pak mau biarkan saya berjudi. Dan ketiga main perempuan. Belum besar-besar aja itu Bapak Ibu sekalian. Judi, main perempuan, kemudian mana agama aja dia. Datang kepada Bapak, orang mau masuk Islam, dia bilang apa? Saya tetap melaksanakan 3 ini. Jadi kita Bapak bilang apa sama dia? Tapi apa kata Rasulullah SAW ketika itu? Silakan lakukan yang 3 hal itu. Kamu masuk Islam. Tapi satu syaratnya, cuma saya pesan kepada kamu jangan berbohong. Satu saja yang Rasulullah SAW, jangan berbohong. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ila al-birr. Karena di sini juga Pak, iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Jauhi oleh kamu berbohong, karena berbohong itu mengiring kepada perbuatan maksiat yang lain, perbuatan durjana yang lain.
Sampai nanti kalau orang berbohong, dia masuk neraka berbohong, dan dia ditulis sebagai seorang pembohong. Jadi Rasulullah tahu ini nasihat ini. Sebab kalau sudah berbohong, bohong ini kunci semua dosa, kunci semua maksiat. Karena kalau orang jujur, maka dia apa? Akan jaga dirinya. Tapi kalau orang bisa berbohong, dan dengan berbohong akan dia tutupi semua kejelekannya, maka orang seperti ini enak saja. Maka Rasulullah tahu sekali. Maka apa kata Rasulullah? Jangan kamu berbohong. Ini dalam riwayat itu bagus sekali. Bagaimana kalau Rasulullah mempersilakan orang? Akhirnya berhenti dia, Pak. Maka dia siap. Kalau gitu Rasulullah saya siap. Maka saya berjanji tidak akan berbohong. Ya sudah, masuk Islam. Setelah itu akan terjadi bagus sekali. Keesokan harinya dia bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya, kamu dari mana? Dia bilang dari penjudi ya Rasulullah. Karena dia tidak boleh bohong. Jadi pas sampai Muslim dia bilang berjudi itu langsung merah kata Rasulullah, dan Rasulullah tidak boleh, tidak mau lagi. Coba kalau sebab kita dengan Rasulullah itu merah kata Rasulullah kepada kita, itu bagaimana orang? Kita orang tua, kita orang tua kita aja merah kata kita. Dan enak diri istri dia merah kata kita, ada enak kita bekerja. Ini kalau orang tak sempat ketemu Rasulullah langsung merah kata Rasulullah. Dari Allah melihat membawa Rasulullah ketika dia bilang berjudi, maka dia rasa sempat nak dia disuruh oleh istri. Maka dia bilang, saya berjanji tak akan berjudi lagi. Berhenti saja. Karena jujur cepat. Setelah itu besok ketemu lagi. Kamu dari mana? Dari rumah Rasulullah. Maka setelah itu apa? Rasulullah biarkan. Itu biar Rasulullah yang tidak bisa tidur dia. Maka apa? Saya tak akan berjudi lagi. Karena Rasulullah yang bersih. Sampai ketiga dosa. Setiap tadi Rasulullah yang jujur, akhirnya apa? Berhenti kepada semua itu. Maka benar apa kata Rasulullah? Jangan kamu berbohong. Karena berbohong itu membawa kepada maksiat. Dan kamu harus jujur. Karena jujur itu membawa kepada kebaikan. Coba kalau bapak pegawai kantor, kemudian di kota namanya terlambat bekerja, kemudian apa? Rupanya terlambat tadi kenapa? Karena di meja akik dari lagi dibeli batu akik. Terlambat bekerja. Jam 9 baru datang, tentu Pak Wali Kota sedang sidang. Tanya, kenapa kamu terlambat? Coba bohong atau jujur? Ini bapak-bapak sini pilih yang mana? Pilih jujur, pilih bohong. Coba kalau dia pilih bapak-bapak, macam-macam dulu. Aduh bapak ini mohon maaf, istri saya sakit jadi saya katakan, coba. Oh mudah-mudahan istri kamu cepat sembuh. Kan? Alhamdulillah. Dia bilang alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Kita tidak mengerti Pak. Masa alhamdulillah? Seharusnya kok buat astagfirullah. Ini orang seperti ini dia coba itu tak terbenar sampai akhir hayat itu. Besok dia buat lagi kesalahan. Nanti cari lagi anak begitu terus sampai dia ditulis sebagai seorang pembohong. Tapi coba dia bilang dari jujur. Aduh Pak Wali, saya dari meja batu akik. Tanya apa kita Wali? Kurang ajar kamu gini. Apa marah itu? Kamu diapakan? Setelah itu apa? Tobat saya ya Allah, saya takkan ditanya lagi. Takkan berapa lagi? Ini jujur itu membawa kepada kebaikan. Kalau itu sekali. Maka supaya apapun jujur itu harus jujur. Karena jujur itu ujungnya baik. Jangan coba-coba bohong. Jangan dikira kita beruntung dengan bohong itu. Tidak ada orang beruntung dengan bohong. Itu pasti celaka itu sekali. Maka Umar bin Khattab bilang, kalau masalah politik ini ya, kalau masalah politik ini bohong Pak, hanya etik. Kalau kekuasaan ini, sebab apa yang bohong itu biasanya peluang. Kalau peluang itu semakin sempit dan semakin banyak orang berkompetisi di situ,
Kebohongan semakin besar dibuat orang Mesir. Salah satu yang susah sampai itu kan, umpamanya pakai kekuasaan ini apa bedanya terlalu sempit. Presiden umpamanya Indonesia ini berapa rakyatnya? 250 juta. Kursi presiden itu hanya berebutkan 250 juta menjadi presiden. Bagaimana itu? Artinya apa? Kebohongan di situ luar biasa. Itu dimaklumi. Maka pertarungan yang paling dasar dalam kehidupan manusia, pertarungan menuju kursi kekuasaan. Yang paling banyak memakan korban dalam kehidupan manusia adalah pertarungan dalam kekuasaan. Karena kursinya satu cuma. Kalau tidak ada banyak kalau bersaing di sini bisa di sini. Kalau kursi satu aja. Maka apa yang sekalian? Abu Bakar Khattab bilang, dari penguasa, dia bilang apa? Kalau saya akan mendapatkan kekuasaan dengan kebohongan, maka saya demi Allah, saya lebih baik memilih menjadi tukang sapu, tapi saya main dengan kejujuran. Maka kata-kata Umar ini Pak, salah satu bantah orang Syiah mengatakan bahwa Abu Bakar itu makin orang kekuasaan. Astagfirullahaladzim. Umar bilang apa? Kalau dengan kebohongan saya raih kekuasaan ini, lebih baik saya jadi tukang sapu, tapi tukang sapu itu saya raih dengan kejujuran. Maka pantang kuasa ini adalah bohong. Kenapa bohong ini? Maka yang diingatkan untuk Rasulullah, pantang kuasa ini bohong. Dan itu kenapa bisa menghabiskan seluruh ibadah puasa kita. Kemudian beberapa ibu sekalian, di antaranya juga yang menghabiskan ibadah puasa kita itu adalah penyakit hati. Maka tingkat kedua itu adalah yang anggota badan ke hati. Hati ini juga puasa. Maka orang yang tidak puasa hatinya, dan di situ ada penyakit hati ini juga berbahaya. Walaupun tidak membatalkan puasa, ada penyakit hati itu yang membatalkan puasa. Apa itu? Syirik dan murtad. Maka apabila orang dalam hatinya murtad dia sedang puasa, batal puasanya. Tapi ada penyakit hati tidak membatalkan puasa. Tapi apa? Merusak ibadah puasa dan bisa menghabiskan pahala ibadah puasa kita. Apa di antaranya? Al-hikid, dengki, hasad, iri, kemudian apa lagi? Dendam, baghdha, merusak penyakit hati itu apa? Itu bisa menolak seluruh pahala ibadah puasa kita. Maka Rasulullah SAW salah satunya mengatakan, iyyakumul hasada, fa innal hasada ta'kulul hasadati kama ta'kulun narul hatab. Jauhi oleh kamu sifat hasad. Kenapa? Karena hasad itu akan memakan seluruh pahala kebaikan kamu, sebagaimana api memakan kayu bakar jadi abu semua. Karena itu bisa jaga kita. Karena itu dalam puasa ini jangan ada diri, jangan ada dengki, jangan ada benci, jangan ada dendam. Maka jadilah manusia pemaaf, karena pemaaf apalagi sedang puasa. Masya Allah, ini adalah sangat mulia sekali. Itu dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian dalam kuliah zuhur ini. Mudah-mudahan bisa sampaikan ini mengingatkan kepada kita. Jadi jangan hanya puasa dari makan dan minum dan membatalkan puasa saja, tetapi Bapak Ibu sekalian, seluruh anggota kita puasa kita daripada yang mengurangi pahala ibadah puasa kita, dan kita puasa daripada segala yang menghapuskan seluruh pahala ibadah puasa kita. Dan banyak-banyak Bapak Ibu sekalian beristighfar. Memang Bapak Ibu sekalian, ketiga-tiganya ini berat sekali memang. Oleh karena itu banyak berdoa kepada Allah, semoga kekurangan-kekurangan ibadah puasa kita dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak doa Bapak Ibu sekalian akan ditutupi oleh Allah. Maka doa yang paling bagus setelah puasa dan malam-malam puasa kita baca adalah, dan itulah yang paling banyak dibaca Rasulullah, dan itulah diajarkan Rasulullah kepada Aisyah. Apa itu? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf. Engkau Maha Pemaaf ya Allah, dan Engkau Maha Pemurah lagi Maha Curah. Oleh karena itu fa'fu anna, maafkanlah seluruh kekurangan kita. Jadi bagi puasa itu dibaca. Semoga apa? Kekurangan ibadah kita, salah lihat, salah dengar, salah ucap akan ditutupi oleh Allah, dan kita tetap diberikan pahala puasa
yang sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Telah saya sampaikan, mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Aku ya Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma rabbana wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.